Hujan yang mengguyur Jakarta sejak Minggu pagi membuat sejumlah wilayah di ibu kota dan daerah penunjang dilanda banjir. Pemprov DKI Jakarta melaporkan hingga siang hari ini ada 7 RT di Jakarta yang dilaporkan kebanjiran yang terbagi dalam 2 kota administrasi yaitu Jakarta Utara dan Jakarta Timur. Dan untuk mengetahui kondisi terkini di lokasi kita terhubung dengan rekan kami Shirena Graciela dan juru kamera Maximilianus Untung dari kawasan Penjaringan Jakarta Utara. Ya, Cirena, di lokasi Anda melaporkan apakah banjir sudah mulai surut? Iya, Andra dan juga pemirsa, curah hujan dengan intensitas tinggi begitu memang sudah melanda DKI Jakarta sejak dini hari tadi hingga siang hari ini. Sehingga diantaranya ada 10 lokasi di DKI Jakarta yang akhirnya tergenang banjir akibat dampak dari curah hujan yang cukup tinggi tersebut. Dan salah satu diantaranya adalah di tempat kami melaporkan saat ini, yaitu di daerah Jakarta Utara, tepatnya di Jalan Dermaga, RT 13 RW 11, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, di mana pada siang hari tadi sekitar pukul 9 hingga 10 pagi sempat terjadi banjir begitu dengan ketinggian setinggi 45 cm. Namun saat ini dapat kami laporkan, Andra, bahwa untuk saat ini sendiri memang banjir ini sudah surut begitu sejak siang hari tadi. Di mana menurut informasi yang kami dapatkan dari masyarakat, memang sejak dini hari tadi sekitar pukul 4 pagi maksud kami, di daerah Muara Angke ini sudah turun hujan hingga siang hari. Sehingga memang sekitar pukul 7 ataupun pukul 8 pagi sudah mulai terlihat adanya genangan di daerah Muara Angke. Dan juga akhirnya genangan tersebut meninggi begitu, meningkat sekitar pukul 9 hingga 10 pagi dan menjadi ketinggiannya 45 cm. Namun beranjak siang begitu dapat dikatakan, Andra, makin siang juga semakin menyusut untuk banjir ini sehingga sekitar pukul 12 siang maksud kami hingga 1 siang untuk keadaan di Muara Angke ini akhirnya sudah menyusut kembali, akhirnya sudah tidak terjadi ataupun terlihat adanya banjir di area Muara Angke. Kemudian juga salah satu penyebab terjadinya banjir ini memang karena curah hujan yang sudah cukup tinggi begitu, di mana memang sudah melanda daerah Muara Angke sejak pagi hari tadi. Dan menurut sepenglihatan kami di lokasi memang sepeninggalnya banjir tersebut seketika sudah surut begitu banjirnya, memang kami melihat bahwa cukup banyak sampah yang memang terlihat di pinggir jalan sekitar area Muara Angke hingga Pelabuhan Kali Adem, di mana memang kami melihat bahwa memang tumpukan sampah ini cukup banyak akibat banjir yang sudah menyurut. Bahkan juga kami melihat bahwa dari masyarakat ataupun dari petugas PPSU tidak ada yang mencoba membersihkan sampah tersebut, sehingga memang sampah tersebut pastinya akan menjadi salah satu penyebab dari banjir yang nantinya juga akan bisa saja terjadi pada saat hari-hari berikutnya. Andra. Ya, lalu apa yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta untuk membuang air banjir ini dan langkah apa yang dilakukan untuk mencegah banjir kembali terjadi, Cirena? Iya, Andra, sebenarnya kalau dari Pemprov DKI Jakarta juga sudah menyiapkan sejumlah upaya untuk mengendalikan banjir ini sejak tahun lalu. Bahkan juga sudah dilakukan sejumlah upaya tersebut sejak bulan Oktober 2020. Di antaranya adalah melakukan pengerukan lumpur di 13 danau situ embung yang ada di DKI Jakarta. Kemudian juga melakukan persiapan dan juga memperbaiki pompa-pompa air yang ada di DKI Jakarta hingga mempersiapkan program early warning system. Selain itu juga dari Pemprov DKI Jakarta bekerja sama dengan pemerintah pusat, diantaranya adalah Kementerian PUPR untuk membangun 2 waduk besar yang berada di Ciawi dan Cimahi, di mana diharapkan 2 waduk besar tersebut nantinya apabila sudah selesai dibangun pada hari ini dapat mengurangi potensi banjir sebesar 11% di area DKI Jakarta. Bahkan juga, Andra, tidak tanggung-tanggung dari Pemprov DKI Jakarta juga sudah menurunkan anggaran sekitar 5 triliun untuk melakukan upaya pengendalian banjir ini. Sehingga selain dari upaya dari pemerintah, sebenarnya juga diharapkan dari masyarakat ikut mendukung dari upaya pemerintah tersebut. Di antaranya adalah tidak membuang sampah ke sungai ataupun ke selokan. Dikarenakan memang salah satu penyebab yang menyebabkan banjir di daerah DKI Jakarta adalah seringnya
masyarakat membuang sampah ke sungai ataupun memang membuang sampah sembarangan, sehingga banyak sekali sampah-sampah yang akhirnya menggendang dan juga menyumbat selokan air yang ada di daerah DKI Jakarta. Kembali ke Anda di studio, Andra. Ya baik, terima kasih atas laporannya rekan kami Cirena Graciela dan juru kamera Maximilianus Untung dari kawasan Penjaringan, Jakarta Utara.